Nah, ada beberapa hal. Kita akan membicarakan hal-hal apa yang menyebabkan skripsi kalian ini tertunda lama. Makanya saran kalau misalnya dapat dosen pembimbing, pelajari dulu karakter beliau seperti apa, lalu kita harus bagaimana. Itu sih tipsnya ya, agar bimbingan lancar dengan dosen pembimbing. Nah itu ya, kita dapat dosen yang ribet itu salah satu faktor skripsi kita menjadi lama. Kemudian dosen pembimbing yang susah ditemui ya. Nah ini juga sama. Ketika memang dosen pembimbing sudah ditemui, ini jadi kendala bagi mahasiswa dalam proses pengerjaan skripsi. Kalau mahasiswanya ngejar gitu ya, itu biasanya lancar-lancar saja. Tapi kalau mahasiswa sudah malas, dosen sudah dihubungi, wah itu akan mengulur waktu lama. Proses pengerjaan skripsi lama. Untuk dosen yang sulit ditemui, yang mau tidak mau kita harus ada alternatif lain, seperti misalnya bimbingan online via email. Nah itu pun perlu kerja keras kita. Terkadang saat bimbingan via email atau online banyak mispersepsi atau salah paham gitu ya terkait revisi yang diberikan dosen. Nah itu harus kita proaktif ya. Nah dosen sudah ditemui, ini salah satu faktor penyebab kenapa skripsi kita ini bisa lama. Kemudian nih, bagi mahasiswa yang sering aktif di organisasi, ini juga terkadang jadi faktor membuat skripsi kita lama pengerjaannya. Nah, kelamaan berorganisasi di kampus ya, ataupun di luar kampus, ini sama halnya dengan bekerja. Bagaimana kita mengatur waktu antara organisasi dengan proses pengerjaan skripsi. Intinya itu, kalau misalnya kita tidak pandai mengatur waktu, berorganisasi ini akan menghambat pengerjaan skripsi, kecuali kalau kita pandai atur waktu. Nah, intinya di manajemen waktu, berorganisasi itu sangat baik sekali. Namun saat kita di semester akhir, kita harus tahu mana prioritas yang harus didahulukan. Nah, saya rasa di sini lagi-lagi teman-teman harus pandai mengatur waktu. Nah, lalu selain kelamaan di organisasi ya, yang bisa hal yang menghambat atau memperlama proses skripsi kita, selanjutnya adalah yang kasmaran ya. Biasanya keasikan pacaran itu pun sama menghambat. Beda ya, kalau misalnya hal tersebut bisa memotivasi untuk bisa cepat selesai, itu bagus. Kalau misalnya ternyata keasikan pacaran malah lupa terhadap kewajiban kita menyelesaikan skripsi, nah itu tidak bagus. Nah, kebanyakan orang sibuk dengan pasangannya tapi lupa dengan skripsi. Jadikan pacaran ini memang motivasi untuk segera lulus harusnya ya. Nah, tapi terkadang ada aja mahasiswa yang memang karena hal itu skripsinya terhambat. Nah, itu ya keasikan pacaran. Kemudian hal lain adalah yang ke-9 kalau nggak salah, putus atau patah hati. Nah, kalau yang tadi pacaran, kalau yang sekarang patah hati ini bisa memperhambat juga, memperlama proses pengerjaan skripsi. Tapi tergantung ya, kalau misalnya patah hati itu bisa memacu kita untuk lebih keras, itu bagus. Memacu kita untuk bisa selesai, itu bagus. Tapi kalau misalnya patah hati yang bisa membuat dimotivasi, makan aja gak mau, apalagi mengerjakan skripsi, nah itu yang jelek. Tapi memang kebanyakan ya gitu ya, ketika kita patah hati semua jadi malas. Nah itu hal yang bisa membuat pengerjaan skripsi kita lama. Kemudian terkadang ya, hal berikutnya adalah tidak punya teman. Kalau kita hanya menyendiri terus ada kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi, ibaratnya kita pikirkan sendiri, tidak ada seseorang yang kita bisa share tentang
tentang kesusahan kita, ini akan memperlama juga proses pengerjaan skripsi. Beda kalau misalnya kita banyak teman, kita bisa sharing. Ketika kita malu bertanya ke dosen pembimbing, kita bisa tanya ke teman yang memang sudah selesai skripsinya, atau misalnya kita lihat teman yang sudah lulus lalu kita termotivasi, itu akan mempercepat dan memotivasi kita untuk segera selesai skripsi. Nah kalau kita nggak punya teman, kita butuh itu, nah ini yang akan susah gitu ya. Ini akan memperhambat proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi kita selesai lama. Lalu bermasalah dengan birokrasi. Nah ini juga salah satu faktor ya. Skripsi kita selesai lama. Misalnya administrasi keuangan belum selesai sehingga kita tidak bisa bimbingan, atau kita salah kostum datang ke kampus mau bimbingan pakai sendal jepit, dosen tidak berkenan. Nah itu ya, itu diperhatikan juga ya. Terkadang hal tersebut juga bisa menghambat sehingga yang harusnya kita bisa bimbingan tidak bisa bimbingan, dan biasanya ditunda lagi bimbingannya kapan gitu ya, janjian lagi dengan dosen. Nah hal-hal semacam itu, masalah-masalah tentang birokrasi bisa menghambat juga. Makanya pastikan terlebih dahulu hal-hal apa yang harus dilakukan sebelum melakukan bimbingan, atau misalnya apa yang harus diselesaikan dan dipersiapkan sebelum bimbingan apa. Jangan sampai karena itu jadi bermasalah. Lalu selanjutnya ya, yang menghambat proses pengerjaan skripsi, mungkin kami sendiri yang malas. Ya, nah ini faktor yang paling dominan kayaknya ya, yang bisa memperlambat proses pengerjaan skripsi ya, dari diri kita sendiri yang malas. Sebetulnya kalau kitanya tidak malas dan ada motivasi dari dalam diri kita untuk segera selesaikan skripsi, mungkin akan cepat. Nah kalau misalnya faktor itu ada di diri kita, faktor malas itu ya susah lagi ya. Kalian harus berupaya untuk menghilangkan rasa malas itu. Malas manusiawi sih malas, cuman kalau misalnya terus-terusan malas, nah itu ada masalah gitu ya. Nah, faktor terakhir itu dari kamunya sendiri yang malas. Oleh karena itu ya, fokus pada tujuan kalian, selesaikan skripsi, rajin bimbingan, rajin komunikasi dengan dosen, itu akan mempercepat proses pengerjaan skripsi. Rajin diskusi, lalu atur waktu dengan baik, entah itu kalian bekerja, berorganisasi, ataupun bahkan bermain. Atur semuanya dengan baik. Nah itu aja yang saya bagikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Silahkan yang belum subscribe dulu. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.